Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Santo Yohanes Bosco. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Yohanes Bosco atau lebih akrab dipanggil Don Bosco adalah seorang pendidik dan pastor Katolik. Ia mendirikan kongregasi istimewa untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama tersebut diambil atas Santo Fransiskus dari Sales supaya mereka meneladani kebaikan hati dan kelemah lembutannya. Kini kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan khususnya di bidang pertukangan. Pengalaman hidupnya membuat dia bertekad untuk menjadi bapak, sahabat, dan guru bagi anak-anak yang diasuhnya. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan Luigi Comolo, sahabat karibnya, dan kehilangan Don Calosso yang menjadi gurunya. Karena itu, selain dijuluki sebagai bapak kaum muda, Don Bosco juga dijuluki sebagai bapak, guru, dan sahabat kaum muda. Setelah ditabiskan menjadi imam pada usia 26 tahun, Don Bosco banyak berkarya di bidang pendidikan kaum muda terlantar di kotanya. Sejak masih muda, dia memang sering mengumpulkan anak-anak. Awal mula karya Don Bosco untuk anak terlantar terjadi ketika suatu pagi, dia sedang bersiap-siap merayakan Ekaristi. Lalu datang seorang anak gelandangan. Don Bosco memberikan perhatian kepada anak tersebut sehingga dia merasa senang dan berjanji akan datang kembali. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali membawa teman-teman gelandangan lain yang berpakaian kumal, berwajah lesu, kelaparan, kurang sopan, dan kasar dalam bertutur kata. Don Bosco tetap menerima mereka, dan sejak saat itu ratusan anak muda berkumpul setiap hari di kapel, dan pada malam hari mereka menuntut ilmu di sekolah yang dibuka khusus untuk mereka. Dengan pandangan praktis namun penuh humor, ia berhasil menjadi pendidik sejati yang tidak bertolak pada teori buku-buku, tetapi lebih kepada kebutuhan konkret karena mengerti jiwa kaum muda. Ia membimbing kaum muda dengan tegas tanpa kekerasan, yaitu dengan mengikut sertakan mereka dalam usaha saling mendidik. Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus yang mempunyai hampir 20 orang pengikut berusia muda yang diakui oleh gereja dan sedang menjalani proses untuk menjadi orang kudus. Tidak heran jika gereja pun mengangkatnya sebagai pelindung kaum muda. Salah satu pengikut dari Don Bosco yang cukup terkenal adalah Santo Dominic Savio, yang merupakan orang kudus non-martir yang paling muda usianya ketika ia wafat. Dominic Savio wafat ketika berusia 14 tahun dan merupakan salah seorang murid yang mendapat pengajaran langsung dari Yohanes Bosco. Salah satu orang kudus lain yang menjadi pengikut dari Yohanes Bosco adalah Laura Carmen Vicuna, yang lebih dikenal dengan Laura Vicuna, yang juga wafat pada usia 13 tahun. Karena keletihan dengan kerjanya yang tak kunjung habis, Santo Don Bosco meninggal pada tanggal 31 Januari tahun 1888 di Turin. Diumumkan venerabel oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1907, diberkati oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929, dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 1 April tahun 1934.